Perkenalkan, nama saya Kumaidi, saya abdi dalam keraton di Reh Pariwisata Museum Keraton Surakarta Hadiningrat. Saya di sini mengabdi sebagai abdi dalam pemandu wisata Keraton Surakarta Hadiningrat. Kurang lebih 20 tahun saya di sini. Di sini saya bertugas untuk melayani para tamu-tamu baik dalam atau luar negeri yang sifatnya untuk memberikan semacam promosi pariwisata, memberikan pembelajaran tentang seni budaya Keraton Surakarta Hadiningrat, bahwasanya Keraton Surakarta Hadiningrat masih eksis sebagai jendela masa lalu, sebagai pembelajaran buat generasi muda, bahwasanya keraton ini bukan sebatas bangunan yang mati, namun tetap survive, di mana masih ada raja, keluarga, masih ada aktivitas di dalamnya, dan masih ada aktivitas budaya di dalamnya. Keraton sebagai tempat yang masih eksis, masih ada sebagai cagar daripada budaya, cagar daripada seni dan kearifan lokal bangsa kita masih ada. Dan ini Keraton Surakarta masih punya banyak koleksi-koleksi benda-benda yang sifatnya untuk semacam referensi tentang kebudayaan, di mana kita pernah menjadi negara yang besar. Keraton ini pernah menjadi pusat pemerintahan yang luar biasa, yang menguasai Jawa Tengah, Jawa Timur plus Pulau Madura, dan sampai dihargai berbagai negara-negara luar, di mana bisa kita lihat pada masa kejayaan Pakubuwono X belum punya banyak atribut jasa, kurang lebih 27 bintang jasa penghargaan, yang menunjukkan bahwasanya Raja Solo merupakan kaisar Asia saat itu. Keraton sebagai pemersatu berbagai ras budaya agama, bisa kita lihat bagaimana kearifan Raja Solo menerima berbagai orang-orang di luar etnis di Jawa, seperti orang-orang Madura dikasih tempat di Sampangan, orang-orang Arab dikasih tempat di Pasar Kliwon, orang-orang Belanda di Loji Wetan, orang-orang Cina di Kampung Balong, orang-orang dari luar Jawa dikasih di Kartopuran, dan seterusnya. Bentuk bahwasanya Raja Solo itu mencoba untuk pemersatu segala etnis, budaya, dan seterusnya. Dan Raja itu sebagai Khalifatullah Sayyidin Panotogomo, sebagai pelindung semua agama. Sehingga untuk mengademkan suasana yang ada di Indonesia, alangkah baiknya back to the palace, kembali ke keraton untuk belajar bagaimana demokratisnya, bagaimana keharmonisan, bagaimana tentang kedamaian yang diajarkan oleh para leluhur kita pada masa itu sampai sekarang. Nama saya itu Sawiono. Jadi saya sebagai abdi dalam di bagian pariwisata Keraton Surakarta, status sebagai guide. Berapa lama? Setahun 1988, 32 tahun kurang lebih. Abdi dalam di keraton selama 32 tahun kurang lebih. Sekarang tahun 2020, taruh saya itu mengabdi sejak tahun 1988. banyak mengalami sejarah. Ya paling tidak ya, kalau umpamanya cerita sedikit ya bisa, tapi tidak 100%, karena kita ya manusia, banyak lupa, banyak kilap, itu wajar. Tapi ya yang saya tahu ya saya sampaikan dengan suatu batasan-batasan tertentu. Ya tidak semua saya beberkan, tapi hanya saya sebatas pada sejarah saja, tidak yang lain-lainnya ya. Dan sampai terjadi miskomunikasi kalau saya itu tahu segalanya, tidak. Saya hanya abdi dalam biasa, tidak lebih tidak kurang, dan tugas saya hanya menyampaikan sejarah tentang keraton ini saja, terutama kepada pelajar, mahasiswa atau umum. Karena sebenarnya sedikit banyak bahwa keraton beserta isinya ini, museum ini juga mengandung makna edukasi yang perlu saya sampaikan. Tapi kalau masalah yang sifatnya internal, masalah raja itu mohon maaf, ini ada suatu privasi yang harus diterangkan. Oh iya Pak. Terlarang untuk ini, saya punya batasan. Satu, menjaga etika. Menurut saya itu sangat-sangat tidak cocok. Kalau toh sejauh ini jual beli pangkat itu adalah salah persepsi.
salah persepsi. Sehingga keraton tidak pernah menjual belikan pangkat. Hanya saja seseorang kadang ingin menjadi abdi dalam keraton dengan minta pangkat tertentu, tetapi dengan satu tata cara, batasan bahwa mereka akan mengeluarkan kocek ya hitungannya, tetapi itu bukanlah wujud membeli. Ini sebagai wujud untuk berpartisipasi atas dan biaya yang akan digunakan untuk prosesi pelaksanaan pelantikan dan peringatan naik tahta raja. Karena kepangkatan itu hanya bisa diberikan kepada seseorang yang punya dasar pengabdian dulu. Kalau spontan itu boleh saja, tapi ya dengan syarat tertentu, misalnya sesuai dengan yang ditentukan oleh keraton. Dengan dana, itu bukan biaya untuk membeli pangkatnya, tapi itu untuk mendukung biaya untuk prosesi pelantikan dan peringatan naik tahta. Itu kan semua pakai biaya, Mas. Itulah yang mungkin saya juga tidak setuju kalau keraton menjual belikan pangkat. Tidak pernah. Ini jujur. Kurang pas dan sangat tidak setuju. Nah, kalau apa namanya, kan ada kan beberapa mungkin artis yang ke keraton terus dia mendapat gelar itu karena itu artis itu karena saking niat besarnya ingin bagaimana toh menjadi abdi dalam keraton kayak apa, kemudian karena apa artis itu juga diberi gelar sesuai dengan kelasnya lah. Ya berikut artis kan berdua ya mestinya kalau memberikan kontribusi biaya itu mestinya ya sesuai dengan kelas artis. Upaya saya itu, umpamanya saya abdi dalam kok lurah kok memberi kontribusi seperti artis ya nggak mungkin kan, kayak kita kemampuan ekonominya berbeda. Kalau artis itu wajar karena beliau itu termasuk high class kan. Dalam arti bukan kok wah saya mau beli pangkat artis, saya beli pangkat sekian ratus juta, tidak. Ini saya membantu biaya untuk prosesi pelantikan saya, dan sekaligus karena itu gak mengeluarkan biaya gitu loh bos. Ya mestinya seorang menteri atau seorang Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur sampai ke presiden pun ini kan bervariasi besarnya. Nah kalau saya mana sedangkan itu lurah memberi kontribusi ini hanya syarat untuk sekedar ya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi keraton tidak pernah menentukan dek sekian dulu, enggak. Monggo dengan kelas. Sedikit cerita tadi saya pernah dengar penentuan gelar itu berarti ada dua macam ya di sini Pak. Pertama dari keturunan, yang kedua pemberian itu. Ya kalau itu keturunan tidak memberikan, memang beliau itu sudah haknya untuk mendapatkan satu kenaikan pangkat. Oh karena itu masih sentono dalem. Sentono dalam itu kerabat keraton, itu adalah nanti juga ada, tapi kan tidak seperti halnya orang umum, orang yang baru saja mendaftar, beda. Karena beliau sudah jelas sudah satu lisensi pikukuh. Nah, dan nanti banyak dari Mas Panji atau Raden Mas Panji akan naik itu nanti kan keraton, karena keraton punya lembaga yang disebut dengan kasentanan. Kasentanan itu suatu lembaga yang akan menentukan semua sentono-sentono itu untuk naik dari satu strata berikutnya. Itu yang menentukan gitu loh Mas. Itu menentukan adalah pengageng pimpinan kasentanan. Itu loh Mas. Tahu tak kasentanan? Tahu Pak. Jadi lembaga yang mengurusi sentono dalam atau kerabat keraton. Gitu. Jadi Bapak kan udah lama di sini Pak. Ya. Pesan Pak buat generasi muda. Yep. Kan tadi sempat ternyata ada dari klarifikasi. Nah, terus ada pesan nggak buat generasi muda mengenai sejarah keraton? Nah, begini, memang tentu saja apa yang dikatakan oleh pendahulu kita bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar, terkenal karena luhurnya budaya. Ada kata-kata kuncoro ruming bangsa dumunung ana luhuring budaya. Maka saya ingin mengajak kepada kalangan muda, generasi muda dimanapun, marilah kita mencintai budaya kita sendiri. Karena budaya ini adalah menyangkut estetika, menyangkut budaya yang tinggi, tata krama, sopan santun, tenggang rasa. Ini didasari dengan budaya. Karena sebenarnya budaya adalah menyangkut aspek kehidupan masyarakat, lingkup kecilnya keluarga, bertetangga, berbangsa, dan bernegara. Ini orientasinya pada budaya.
Iya Mas, itu adalah. Mari saya ingin mengajak generasi muda dimanapun Anda berada, marilah kita cintai budaya kita sendiri, cinta budaya yang besar, budaya bangsa Indonesia, budaya tanah Jawa, yang khususnya budaya keraton Surakarta atau keraton yang lainnya. Demikian.